Assalamualaikum. Siapa tadi yang Alia ya? Alia ya. Halo, tes suara dulu. Pagi. Baru 21 siswa yang gabung. Mana ya lainnya ya? Terima kasih ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan sebentar ya, supaya kalian tahu. Halo, selamat pagi. Selamat datang Tuti. Ada suaranya ya. Halo, halo. Tes suara dulu. Adelia, kenapa keluar Adelia itu? Tes suara dulu. Ibu belum dengar suara kalian. Ya Bu. Hadir Bu. Halo? Halo? Ya Bu. Halo Bu. Halo Bu. Bentar. Ibu ngecek itu dulu ya. Soundnya ibu nah. Sudah ibu mulai ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semua kan? Nah, yang sudah bergabung 22 siswa ya. Baru 22 siswa. Ya gak apa-apa sudah. Nanti sambil menunggu yang bergabung karena sudah lewat 10 menit ya. Sebelumnya untuk materi hari ini kita akan membahas tentang, kalau minggu kemarin masih tetap eksposisi ya. Yang kemarin adalah pengertian ciri-ciri. Nah sekarang untuk hari ini adalah struktur dan kebahasaan ya. Struktur. Kemudian sebelum ibu sampaikan materi, ibu sampaikan dulu tugas-tugas yang belum tersampaikan ke ibu ya. Tugas-tugas yang belum tersampaikan sampai saat ini jumlah tugas itu ada 4 ya. Sampai saat ini jumlah tugas itu ada 4 ya. Tapi banyak yang belum terkirim. Bahkan ada yang seperti Lulu ini belum pernah kirim sama sekali ya. Hanya Lulu dan Siti Ramlah. Lulu dan Siti Ramlah belum pernah kirim tugas sama sekali ya. Ada yang baru kumpul 2, baru kumpul 3, tapi juga ada yang sudah terkumpul yang ibu bacakan, yang sudah mengumpulkan jumlahnya 4. Yang pertama Alia Mayfilina ya, kemudian Indri Dwi Januardini, kemudian Nimatus Sakdia, kemudian Sri Widyaningsih, Varian Raffi, dan Yohanes Ansilmus. Itu saja yang sudah lengkap untuk sampai saat ini, sampai hari ini ya. Lainnya ada yang kurang 1, ada yang kurang 2. Kemudian ibu tegaskan juga bahwa ibu kalau memberikan mengeser nama-nama kalian di grup itu, maksudnya tugas 1 namanya siapa, tugas 2, tugas 3, bukan tugas 1, tugas 2, tugas 3, tapi jumlahnya ya. Bahwa yang atas nama ini yang belum mengumpulkan itu 1, atas nama ini yang belum terkumpul 2, jumlahnya, bukan tugas 1, tugas 2, tugas 3, itu bukan begitu ya. Dan banyak sekali yang hari ini belum terkumpul. Minggu kemarin juga belum terkumpul. Padahal hari ini juga setiap pembelajaran setiap minggu pasti ada tugasnya ya. Dan harus diselesaikan supaya nggak menumpuk-numpuk. Ditambah lagi pelajaran yang lain. Masa hanya cuma 0,0% yang sudah lengkap untuk hari ini ya. Mohon ya yang belum lengkap dilengkapi hari ini ya kan. Oke. Halo? Halo? Iya Bu. Ya, jadi yang belum lengkap. Harus dilengkapi hari ini. Kita sambil sama menunggu teman-teman kalian yang bergabung. Baru 22 siswa, jumlahnya 36
masih 14 siswa yang belum hadir ya kan. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi sudah Ibu kirim, nanti dibuka, dibaca, dan nggak terlalu banyak, yaitu struktur dan kebahasaan. Struktur teks eksposisi itu ada 3: tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis itu artinya berisi tentang pendapat atau opini ya. Berisi tentang pendapat atau opini yang menjadi pokok pembicaraan dalam suatu teks ya. Jadi yang pertama berisi tentang tesis. Tesis itu adalah pendapat atau opini ya. Kemudian yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi ini menjelaskan pokok permasalahannya ya. Menjelaskan pokok permasalahannya. Kemudian yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini adalah semacam penutup atau kesimpulan. Jadi itu ya, kalau membuat teks jenis eksposisi itu ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah tahapan tesis atau opini pendapat dari kalian. Kemudian kedua adalah argumentasi. Argumentasi ini menjelaskan bagian-bagiannya. Dan yang ketiga adalah ditarik suatu kesimpulan. Apa yang kamu berikan di atas pendapatmu, argumenmu, itu kamu tarik kesimpulan, atau disebut juga penutup. Jadi itu saja ya tentang strukturnya. Jadi ada 3. Terus kebahasaan. Bahasa-bahasa yang sering digunakan dalam teks eksposisi itu ada istilah, kemudian afiksasi, kemudian verba atau dalam kata kerja ya. Jadi ada 3 yang kebahasaan yang sering dipergunakan di dalam teks eksposisi, yaitu yang pertama adalah istilah, yang kedua tentang afiksasi. Afiksasi itu proses pengimbuan, kemudian verba atau disebut dengan kata kerja. Ibu jelaskan satu persatu. Istilah ini adalah sebuah kata yang mempunyai makna ya. Di situ dikatakan istilah adalah kata atau mungkin gabungan kata ya, yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna atau konsep ya, itu namanya istilah. Kemudian banyak istilah ya yang digunakan, misalnya contohnya kata swadaya ya kan. Misalnya kalau kita swadaya masyarakat ya, misalnya swadaya termasuk istilah ya. Kemudian di situ Ibu berikan contoh, ada teks yang disebut prospek industri pariwisata di Indonesia ya, termasuk istilah-istilah di situ adalah industri, interkoneksi, informasi, rekreasi, strategi, termasuk istilah karena mempunyai makna atau menjelaskan suatu konsep ya. Istilah itu menjelaskan suatu konsep atau makna ya. Nah, di situ ada Ibu jelaskan, Ibu berikan contoh teks prospek industri pariwisata di Indonesia. Nah, kemudian ada beberapa istilah yang di dalam teks tersebut, itu namanya istilah. Kemudian yang kedua yang sering ada dalam teks eksposisi itu adalah afiksasi. Afiksasi ini adalah proses pengimbuan atau disebut dengan afik. Afik itu imbuan ya. Kemudian kalau afiksasi itu prosesnya ya, proses pengimbuan. Kalau afik itu adalah imbuan. Afik itu dibagi menjadi prefik. Prefik itu awalan ya, contohnya nah, kemudian infik itu adalah sisipan, yaitu imbuan yang ditaruh di sisipan, yang ditaruh di tengah ya, disisipkan artinya. Ketiga, sufik itu akhiran contohnya an, kan, i dan sebagainya, itu termasuk akhiran, nama lainnya adalah sufik. Kemudian yang ketiga adalah konfik adalah gabungan, misalnya kata dasarnya baca ditambahi me dan kan, membacakan, berarti me dan kan ini adalah konfik ya, bacanya itu adalah kata dasar, itu namanya konfik, itu adalah gabungan.
Ya, jadi ada 4 ya di dalam proses afiksasi. Afiksasi itu adalah nama lain dari proses pengimbuan. Afik itu adalah pengibuan. Nama lain dari ibuan itu afik. Dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah perfik, awalan. Yang kedua adalah infik, sisipan. Yang ketiga adalah sufik, akhiran. Dan yang keempat adalah konfik atau gabungan. Dan sudah Ibu berikan contoh semuanya di dalam materi. Kemudian yang terakhir adalah verba. Verba itu adalah kata kerja. Sebenarnya kata itu banyak sekali, ada nomina, verba, dan sebagainya. Yang sering kita temui di dalam teks eksposi itu adalah verba. Artinya kata kerja. Contohnya yang termasuk kata kerja itu apa? Tari. Tari bukan ya. Bukan kata kerja ya, tari itu ya. Jalan. Nah, jalan itu kan kata kerja. Masak, mandi, tidur, itu termasuk kata kerja, namanya verba. Kalau di jalanan, kalau dijalankan, nah termasuk kata kerja ya. Kalau menjalankan termasuk kata kerja ya. Karena kata kerja itu melakukan sesuatu ya, melakukan suatu aktivitas, itu namanya kata kerja ya. Jalan itu kan melakukan aktivitas, artinya termasuk kata kerja ya. Kalau kata benda namanya nominal, contohnya bangku, kursi, nah itu termasuk kata benda ya. Nah,